Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Motolover. Pemirsa sekalian, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kita jumpa lagi di channel Motolover. Kali ini saya mau ngevlog, cuman vlognya beda dengan biasa. Kalau biasanya kan berisi perjalanan atau review motor atau review barang. Kali ini hanya akan bercerita, tapi dari cerita itu kita akan bisa mengambil pelajaran. Ceritanya cerita touring. Cerita touring yang kita lakukan pada bulan Februari kemarin, tepatnya tanggal 28 Februari 2020. Nah, nanti setelah cerita ini selesai, ada pelajaran-pelajaran berharga yang bisa dipetik dari cerita perjalanan touring ini. Pelajaran berharga bagi yang touring berkelompok. Jadi ceritanya pada tanggal 28 Februari itu saya bergabung touring dengan rekan-rekan kerja, jumlah sekitar 16 orang, tapi yang berangkat dari tempat kerja itu 15 orang, kemudian di jalan gabung 1 orang. Nah, kita menuju villa di daerah Rawagede, mungkin itu perbatasan antara Bogor dengan Cianjur. Di situ ada villa, rencana menginap di situ 1 malam. Jaraknya dari tempat kerja dari daerah Cilandak itu sekitar 70-an kilometer lah. Jadi kalau PP itu 140 atau 150-an kilo. Kita berangkat itu Februari itu kan musim hujan. Jadi kita udah prepare semuanya. Baru berangkat dari kantor aja sudah hujan. Udah pasang jas hujan. Kemudian untuk komunikasi kita menggunakan Discord, aplikasi Discord di Android. Nah, nanti Discord ini jadi malapetaka. Malapetaka maksudnya jadi ricuh. Sekitar jam 2:30 sore kita berangkat menuju Rawagede dengan rute Tanjung Barat, kemudian arah ke Depok, ke UI, Kelapa II, dan selanjutnya. Di daerah Tanjung Barat, masih di daerah Tanjung Barat yang sekitar mungkin 4 kilo dari kantor kita di daerah Cilandak. Itu sudah ada 3 orang yang nyasar. Akhirnya ditelepon, sudah sekian lama nelpon, akhirnya ada yang nyaut. Ternyata dia harusnya kita belok arah ke Depok, dia lurus arah ke Kampung Rambutan. Jadi kalau yang tahu daerah Tanjung Barat itu pasti tahu itu belokan. Nah, akhirnya kita nunggu di pom bensin, itu mungkin menghabiskan waktu sekitar setengah jam lebih. Nah, itu baru jalan loh, coba bayangin. Kemudian lanjut, udah ketemu, berkumpul lagi 15 orang, jalan lagi. Di tengah situasi jalan yang rame gitu, rombongan sebesar 15 orang itu menjaganya itu nggak gampang. Nah, ini suatu pelajaran. Nah, biasanya saya kan touring itu 1 motor, 2 motor. Itu ngaturnya enak. Kita memang baca-baca teori, nonton-nonton teori, ada briefing dan segala macamnya. Dan pada saat berangkat itu nggak ada briefing, nggak ada, ya nantilah kita ceritain lah. Nah, intinya setelah ketemu rombongan kembali, kita berjalan lagi sampai memasuki daerah Cibinong. Nah, yang lucunya ini saya sendiri yang nyasar. Saya nyasar, teman-teman itu belok kiri. Ada suatu, saya lupa daerahnya itu, ada pertigaan setelah flyover. Jalan raya, mana ya? Jalan raya Bogor ya, kalau nggak salah. Orang lepas flyover, orang belok kiri. Saya lurus menuju Kabupaten Bogor. Nah, itu setelah 3 kilo, setelah lampu merah, saya merasa aneh kok. Saya udah mulai pelan, karena tadinya saya mengejar rombongan yang di depan. Ternyata mereka belok, saya nggak lihat. Saya makin ngebut. Nah, setelah jauh kok saya mulai pelan, ada ketemu lampu merah, tapi kok selama itu nunggu lampu merah sekitar 1 menit sampai 3 menit, kok nggak ada rombongan yang nyusul. Saya mulai curiga di situ. Ternyata setelah lampu merah, saya ke pinggir, saya tungguin 2 menit, 3 menit, 5 menit, nggak ada yang lewat. Wah, ini ada yang nggak beres. Akhirnya saya inisiatif nelpon. Nah, di situ Discord mulai kacau. Nah, saya nelpon, ternyata diangkat sama salah seorang teman, nanyain, "Bapak kemana?" "Oh, saya posisi saya di sini." "Dikirim lokasi." "Udah kirim, Sherlock." "Oke, Sherlock." "Wah, Bapak nyasar, balik lagi." Akhirnya balik lagi 3 km. Akhirnya alhamdulillah ketemu dengan rombongan. Nah, artinya di situ kan sudah buang-buang waktu. Kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan.
kemudian berhenti untuk sholat asar. Selanjutnya setelah sholat asar itu hujan terus. Lanjut menuju lokasi. Mendekati lokasi itu posisinya di atas bukit, jalannya itu menanjak dan mungkin sekitar 200 meteran menjelang lokasi villa itu jalannya menanjak dan hanya ada batu, bukan cor-coran gitu, batu-batu yang disusun. Nah, dari 16 motor yang berangkat, yang berhasil naik ke villa dengan mulus hanya 2 motor. Satu Mega Pro, yang kedua PCX. Mega Pro itu motor yang saya tunggangin. Nah, itu bisa berhasil naik tanpa harus terseok-seok. Dari situ memang butuh skill dan memang kemampuan torsi motor. Yang 14 motor lagi ada yang mundur, ada yang ya pokoknya lucu lah, ada yang sampai bau sangit kupling, akhirnya didorong bareng-bareng naik ke atas, pokoknya lucu lah. Nah, terus selanjutnya nyampe di villa, ternyata pada saat mau menghubungi keluarga, mau mengabari bahwa sudah sampai, ternyata sinyalnya blank. Daerah itu tidak ada sinyal. Ya sudah, kita 24 jam menjadi orang hilang. Nah, kegiatan di lokasi biasalah, ngumpul, bakar-bakaran, besoknya mancing, ada yang berenang-berenang, ada yang mancing-mancing, terus makan-makan lagi, siap-siap pulang. Nah, itu kisah perjalanan. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari? Pelajaran pertama, kalau touring rombongan besar itu, pertama sebelum jalan, satu, briefing dulu. Briefing dulu itu penting. Apa rute yang mau kita jalani? Seperti apa peta perjalanan? Kalau bisa, peta perjalanan itu dibagi ke teman-teman, ke rekan-rekan yang ikut touring. Bagi, biar mereka paham dulu. Dari sini, belok ke sini, kemudian lanjut ke sini, belok ke sini gitu. Itu pertama. Yang kedua, tentukan leader, sweeper, marshal. Leader ini di depan, sweeper itu di belakang, marshal ini nih, yang penghubung nih, kadang-kadang ada yang ketinggalan penghubung antara rombongan depan dengan rombongan belakang. Misalnya di suatu pertigaan harusnya belok kiri, si marshal berhenti itu di pertigaan. Posisi marshal kan biasanya di tengah. Kadang dia udah hampir ke depan, kadang dia mundur ke belakang, mendekati sweeper, kadang dia maju ke depan, mendekati leader gitu kan. Nah, dia berhenti setelah sweeper lewat nanti di pertigaan belokan itu, dia baru menyusul lagi menuju rombongan ke tengah. Itu salah satu tugas marshal. Itu harus ditentukan 3, leader, sweeper, marshal. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan yang ketiga apa? Alat komunikasi. Alat komunikasi apakah HT atau Discord dan sejenisnya. Jadi berdasarkan pengalaman, cukup yang megang itu adalah leader, sweeper, marshal. Marshal ini bisa 2 orang atau bisa 3 orang. Jadi kenapa? Karena kalau Discord itu dihubungkan banyak orang, itu berisik. Jadi akhirnya tidak ada vokal yang tertangkap satupun. Si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong, si D ngomong. Wah, pusing. Akhirnya saya dalam perjalanan itu karena sakit kuping, tuh saya matiin Discord. Jadi anggota nggak usah pegang komunikasi. Anggota cukup mengikuti leader atau marshal. Udah cukup. Kemudian pelajaran yang keempat, setiap istirahat di suatu tempat, komunikasi dengan keluarga. Saya udah sampai sini. Jadi supaya tidak ada pikiran was-was dari keluarga. Nah, yang kelima, selain kita sedia paket data, baterai, casan HP, segala macam, sediakan pulsa GSM. Nah, itu saya alami. Saya hanya ada paket data. Pulsa GSM saya 0. Ternyata di daerah villa itu, SMS masih bisa dipakai, walaupun mungkin kita kirim SMS sekarang, mungkin nyampe-nya baru 2 jam lagi, 3 jam lagi. Tapi bisa. Nah, celakanya, pulsa saya nggak ada. Dan celakanya lagi, saya nggak berpikiran minta SMS, numpang SMS ke teman-teman yang rombongan banyak itu, saya nggak kepikiran. Saya pikir udah blank, ya udah blank gitu. Ternyata yang punya SMS, yang punya GSM, bisa. Nah, akibatnya keluarga di rumah panik, sudah menghubungi rekan-rekan di kantor, ini kok satu rombongan 16 orang nggak ada komunikasi, apakah hanyut karena musim hujan segala macam. Ya, jadi itu pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil kalau touring berkelompok, kalau touring rombongan, supaya endingnya enak, supaya di perjalanan enak, supaya kembali ke keluarga juga enak. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan cerita kali ini dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi dengan jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng. Gratis kok. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.